Selamat pagi dan selamat datang pada sesi diskusi kelompok kami untuk mata kuliah hukum komersial. Pada kesempatan ini, kami akan membahas satu fenomena yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu keberadaan gerai Indomaret dan Alfamart yang hampir selalu kita temukan berdampingan, bahkan di satu ruas jalan yang sama dengan harga yang tampak seragam untuk produk yang serupa. Pertanyaan besar yang akan kita kupas bersama adalah, apakah fenomena ini murni strategi bisnis yang sah menurut hukum, ataukah terdapat indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat? Diskusi ini akan kita bagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, kita akan mendengarkan pemaparan dasar teori hukum persaingan usaha dari rekan kita yang bertindak sebagai pakar hukum persaingan. Tahap kedua, kita akan membuka forum perdebatan antara dua kubu yang sudah kami siapkan. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu posisi masing-masing kubu agar teman-teman dapat mengikuti alur perdebatan dengan jelas. Kubu A akan memegang perspektif kritis, yaitu pandangan yang menduga adanya indikasi kolusi diam-diam, tekanan terhadap pelaku usaha kecil, dan perlunya penegakan hukum yang lebih ketat terhadap fenomena duopoli retail ini. Sementara itu, kubu B akan memegang perspektif manajemen dan efisiensi bisnis, yaitu pandangan yang membela fenomena ini sebagai hasil persaingan yang sah, rasional, dan justru menguntungkan konsumen. Tahap ketiga, saya akan menutup dengan rangkuman yang menyelaraskan seluruh pandangan yang muncul. Untuk itu, saya persilakan kepada pemapar teori untuk memulai. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum masuk ke perdebatan, penting bagi kita memahami dahulu kerangka hukumnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada dasarnya tidak melarang struktur pasar duopoli itu sendiri. Hukum persaingan usaha kita menganut pendekatan berbasis perilaku, bukan berbasis struktur pasar. Artinya, sekalipun hanya ada 2 pemain pasar yang menguasai pasar minimarket nasional, hal tersebut belum tentu melanggar hukum selama perilaku bisnis keduanya tidak melanggar ketentuan spesifik dalam undang-undang. Ada beberapa pasal kunci yang harus kita pahami bersama. Pertama, pasal 4 tentang oligopoli yang memberikan indikasi bahwa apabila 2 atau 3 pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar, maka dapat diduga terjadi penguasaan pasar secara bersama. Kedua, pasal 5 tentang penetapan harga yang melarang perjanjian antara pesaing untuk menetapkan harga. Ketiga, pasal 11 tentang kartel yang melarang perjanjian yang memengaruhi harga melalui pengaturan produksi atau pemasaran. Keempat, pasal 25 tentang posisi dominan yang melarang penyalahgunaan posisi dominan untuk menghambat pelaku usaha lain memasuki pasar. Yang perlu digarisbawahi, pasal 5 dan pasal 11 itu sama-sama mensyaratkan adanya unsur perjanjian. Jadi, kesamaan harga semata tanpa bukti adanya komunikasi atau kesepakatan di antara dua peritel secara hukum belum tentu untuk dikategorikan sebagai pelanggaran. Inilah yang nantinya akan menjadi pokok perdebatan kita, apakah kesamaan harga dan lokasi perdebatan ini murni kebetulan hasil mekanisme pasar atau justru mengarah pada apa yang secara akademis disebut kolusi diam-diam. Terima kasih atas pemaparan dasar hukumnya. Penjelasan tadi memberikan kita pijakan yang jelas sebelum masuk ke perdebatan. Sekarang kita masuk ke sesi yang lebih tajam. Saya persilakan terlebih dahulu kepada kubu A untuk menyampaikan pandangan mereka mengenai fenomena ini. Terima kasih. Kami dari kubu A melihat fenomena ini dengan penuh kecurigaan hukum. Coba kita perhatikan pola yang terjadi di lapangan. Hampir di setiap ruas jalan utama, begitu ada satu gerai Indomaret yang berdiri, dalam waktu singkat akan muncul gerai Alfamart tepat di seberang atau bersebelahan dengannya. Ini bukan kebetulan 1-2 kali. Ini pola yang konsisten dan sistematis di seluruh Indonesia. Dari sisi hukum persaingan usaha, pola yang konsisten dan sistematis semacam ini seharusnya menimbulkan kecurigaan yang serius terhadap kemungkinannya terjadi tacit collusion atau kolusi diam-diam. Menarik, silakan dilanjutkan. Apakah dari kubu A ada penjelasan lebih lanjut mengenai konsep kolusi diam-diam yang dimaksud? Tentu, kolusi diam-diam adalah kondisi di mana dua pelaku usaha dapat mencapai hasil pasar yang seolah-olah merupakan hasil kesepakatan. Padahal, tidak ada komunikasi eksplisit di antara mereka. Mereka cukup saling mengamati perilaku satu sama lain dan kemudian menyesuaikan strategi harga dan lokasi secara paralel.
Memang benar, pasal 5 dan 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mensyaratkan unsur perjanjian. Tapi, menurut kami inilah kelemahan besar dalam penegakan hukum kita. Para pelaku usaha yang cerdas secara hukum akan selalu menghindar bukti tertulis maupun komunikasi eksplisit, sehingga celah pembuktian ini justru dimanfaatkan untuk lolos dari jerat hukum. Baik, terima kasih. Masih dari kubu A, apakah ada tambahan pandangan sebelum kita mendengar dari sisi lain? Baik, terima kasih. Mungkin saya ingin menambahkan dari sisi dampak sosial ekonominya. Menurut saya fenomena clustering ini bukan hanya soal dua raksasa retail yang saling bersaing satu sama lain, tetapi juga soal siapa yang menjadi korban di luar persaingan mereka sendiri. Nah, menurut saya warung kelontong dan tradisional serta pelaku UMKM retail di sekitar pasar ini menghadapi tekanan ganda. Mereka tidak hanya bersaing satu sama lain, melainkan dua pesaing besar yang sekaligus saling memperkuat daya tarik lokasi tersebut bagi konsumen. Itu sangat relevan pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana tentang larangan penyalahgunaan posisi dominan, khususnya unsur menghambat pelaku usaha lain memasuki pasar yang bersangkutan. Ketika dua entitas besar bersama-sama menguasai satu titik strategis, secara faktual mereka juga bakal menutup ruang bagi warung tradisional untuk bersaing secara sehat di titik tersebut. Dan kami menilai bahwa pendekatan hukum kita saat ini mungkin terlalu longgar dalam menilai efek gabungan dari dua entitas besar ini yang sama-sama beroperasi berdampingan. Padahal dampaknya terhadap struktur pasar itu sangat nyata dan terukur banget. Terima kasih banyak. Kubu A sudah menyampaikan dua argumen kuat, yaitu potensi kolusi diam-diam dan dampak terhadap UMKM. Baik, kalau begitu saatnya kita beralih ke kubu B untuk mendengar pendapat mereka. Menarik sekali argumen dari rekan kubu A, namun izinkan saya menawarkan perspektif yang berbeda dari sisi manajemen bisnis dan hukum pasar. Apa yang digambarkan sebagai pola sistem tadi sebenarnya dapat dijelaskan secara ilmiah melalui teori lokasi dalam ekonomi, yaitu Hotelling Law atau prinsip diferensiasi minimal. Teori ini menjelaskan bahwa dalam pasar dengan dua pelaku usaha yang menjual produk serupa, kedua pelaku usaha secara rasional dan independen akan cenderung memilih lokasi yang berdekatan, karena lokasi di titik suatu wilayah pasar memaksimalkan jangkauan konsumen bagi masing-masing pelaku usaha. Baik, silakan diteruskan. Saya ingin mendengar bagaimana kubu B menjelaskan sisi kepastian hukumnya. Jadi ini bukan hasil kesepakatan rahasia, melainkan hasil kalkulasi bisnis yang rasional dan dapat diprediksi secara matematis. Setiap pelaku usaha retail, siapapun itu, akan mengambil keputusan lokasi yang sama apabila mereka menghadapi struktur pasar dan preferensi konsumen yang identik. Menuduh perilaku rasional semacam ini sebagai kolusi diam-diam tanpa bukti, komunikasi, atau kesepakatan, menurut saya adalah kesimpulan yang terlalu jauh dan berpotensi menghukum inovasi strategi bisnis yang sah. Terima kasih. Sekarang giliran rekan satu kubu, apakah ada poin tambahan dari kubu B? Saya ingin menegaskan juga bahwa persaingan usaha kita sesuai dengan pasal yang ke-5 dan pasal yang ke-11 tadi memang secara sengaja mengisyaratkan hukum perjanjian, bukan tanpa alasan. Ini adalah kebijakan hukum yang disengaja untuk melindungi hak setiap pelaku usaha untuk bersaing secara bebas dan mandiri, termasuk kebebasan untuk mengamati dan merespon strategi pesaing. Kalau setiap kesamaan hasil pasar otomatis dianggap pelanggaran, maka kita justru akan menghambat persaingan sehat dari itu sendiri. Sebab pelaku usaha akan takut untuk menyesuaikan harga secara kompetitif karena khawatir dituduh berkolusi. Selain itu, mari kita lihat dari sisi konsumen. Justru karena ada dua pemain besar yang bersaing ketat dan yang berdekatan, konsumen dapat mencari keuntungan berupa harga yang lebih kompetitif dan yang aksesnya lebih mudah dijangkau 24 jam dari rumah. Perlindungan konsumen sesungguhnya juga merupakan salah satu tujuan untuk mencapai hukum persaingan usaha sebagaimana disebutkan dalam Konsiderasi Hukum Nomor 5 Tahun 1999, sehingga kemudahan akses dan harga yang terjangkau ini seharusnya dilihat
dilihat dari hasil positif dari persaingan, bukan sebagai indikasi pelanggaran. Baik, kedua kubu sudah menyampaikan argumen pembuka masing-masing dengan sangat baik. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi yang paling dinamis, yaitu perdebatan langsung. Saya akan memandu pergantian bicara secara bergantian antara kubu A dan kubu B agar setiap poin dapat diuji secara langsung. Baik, perdebatan mulai memanas. Saya ingin memberikan kesempatan saling menanggapi secara langsung. Silakan dari kubu A menanggapi argumen teori hoteling yang baru saja disampaikan oleh kubu B. Teori hoteling memang dapat menjelaskan aspek lokasi, tetapi teori itu tidak menjelaskan mengapa kedua peritel ini bisa sedemikian mirip dalam jangka panjang untuk ribuan jenis produk sekaligus. Kalau memang murni persaingan bebas, mestinya ada periode-periode di mana salah satu peritel menurunkan harga secara agresif untuk berebut pasar dari pesaingnya. Sebagaimana lazim terjadi dalam persaingan harga yang sehat. Namun yang kita amati justru stabilitas harga yang mencurigakan. Dan ini adalah ciri khas dari apa yang dalam literatur ekonomi disebut sebagai price leadership atau kepemimpinan harga, di mana satu pelaku usaha menjadi acuan dan yang lain mengikuti tanpa perlu ada komunikasi eksplisit. Poin yang tajam dari kubu A. Sekarang saya lempar kembali ke kubu B. Apakah ada tanggapan mengenai stabilitas harga yang dipertanyakan tadi? Justru stabilitas harga itu bisa dijelaskan dari sisi biaya operasional yang serupa. Kedua paritel ini menggunakan modal bisnis waralaba dengan struktur biaya, distribusi, sewa, dan tenaga kerja yang relatif sebanding. Karena mereka beroperasi di pasar yang kompetitif, secara alami juga akan konvergen ke titik yang berdekatan. Itu adalah hukum ekonomi dasar tentang pasar yang mendekati kondisi kompetisi sempurna, bukan indikasi kolusi. Baik, kita kembali ke kubu A. Apakah ada yang ingin disampaikan untuk menguji penjelasan mengenai struktur biaya tadi? Mungkin dengan membawa data lapangan. Baik, saya terima penjelasan mengenai struktur biaya, tetapi izinkan saya membawa data lapangan. Nah, berdasarkan berbagai kajian mengenai keberlangsungan warung tradisional di sekitar lokasi, minimarket berjaringan, terdapat kecenderungan penurunan omset pada warung tradisional tersebut secara signifikan pasca berdirinya gerai minimarket modern yang di sekitar mereka, dan penurunan tersebut menjadi lebih tajam ketika kedua gerai berbaringan berdiri sekaligus dibandingkan hanya satu gerai. Ini menunjukkan efek gabungan yang nyata. Berdiri sekaligus struktur pasar lokal tersebut, terlepas dari apakah ada perjanjian eksplisit atau tidak di perjanjian mereka. Data yang cukup kuat dari kubu A. Saatnya kita beralih ke kubu B untuk mendengar pendapat mereka mengenai data tersebut. Data itu valid untuk menunjukkan dampak persaingan terhadap pelaku usaha kecil. Tetapi, dampak terhadap pesaing bukan otomatis menjadi bukti pelanggaran hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha melindungi proses persaingan itu sendiri, bukan melindungi persaingan tertentu dari kekalahan dalam persaingan yang sehat. Kalau warung tradisional kalah bersaing karena minimarket modern menawarkan efisiensi, kenyamanan, dan harga yang lebih baik bagi konsumen, itu adalah konsekuensi yang wajar dari persaingan usaha, bukan pelanggaran hukum. Yang harus dijerat oleh hukum adalah cara mereka bersaing, bukan hasil siapa yang menang. Ini poin yang cukup fundamental. Mari kita berikan kesempatan sekali lagi kepada kubu A untuk memberi pandangan pada perbedaan mendasar ini. Saya kira disinilah letak perbedaan pandangan kita yang paling mendasar. Kami dari kubu A berpendapat bahwa pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang posisi dominan seharusnya dapat menjangkau efek gabungan dua entitas besar yang secara bersama-sama menghambat pelaku usaha lain memasuki pasar. Meskipun tidak ada perjanjian eksplisit di antara keduanya, konsep collective dominance atau posisi dominan bersama ini sudah mulai diterapkan di berbagai yurisdiksi hukum persaingan usaha di dunia. Dan kami berpendapat hukum Indonesia perlu bergerak ke arah yang sama untuk menutup celah tacit pollution ini. Baik, kita berikan kesempatan terakhir untuk sesi tanya jawab ini kepada kubu B. Silakan ditanggapi. Kami tidak menutup kemungkinan pengembangan konsep hukum ke arah itu. Namun sepanjang
UU Nomor 5 1999 belum secara eksplisit mengatur konsep kolektif dominance. Penerapan sanksi terhadap perilaku yang sah secara hukum berpotensi melanggar asas kepastian hukum dan asas legalitas. Dalam hukum administrasi negara, pelaku usaha berhak mendapatkan kepastian bahwa mereka tidak akan dihukum atas perilaku yang belum diatur secara jelas sebagai pelanggaran pada saat perilaku itu dilakukan. Perdebatan ini sangat menarik karena menunjukkan adanya ketegangan nyata antara perlindungan proses persaingan usaha yang sehat, kepastian hukum bagi pelaku usaha, dan perlindungan terhadap usaha kecil yang terdampak. Sebelum kita masuk ke rangkuman, saya ingin memberikan kesempatan terakhir bagi kedua kubu untuk menyampaikan poin penutup masing-masing. Kita mulai dari kubu A. Poin penutup dari kami, hukum tidak boleh hanya menunggu terjadinya kerugian baru bertindak. Prinsip kehati-hatian dalam hukum persaingan usaha seharusnya mendorong otoritas pengawas untuk melakukan pemantauan proaktif terhadap struktur pasar duopoli yang berpotensi menimbulkan efek anti persaingan, termasuk melalui berdampingan penguatan regulasi zonasi di tingkat daerah agar keberadaan dua raksasa retail ini berdampingan tidak semakin meminggirkan UMKM retail yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan ini. Terima kasih dari kubu A. Sekarang giliran terakhir untuk kubu B menyampaikan poin penutupnya. Baik, poin penutup dari kami, kebebasan berkompetisi adalah nilai yang harus dijaga bersama dengan perlindungan konsumen. Sepanjang tidak ditemukan bukti pelanggaran yang melanggar pasal 5 dan pasal 11, negara tidak boleh gegabah untuk menghukum efisiensi bisnis yang justru menguntungkan konsumen luas. Melalui harga yang kompetitif dan kemudahan akses, solusi yang lebih tepat adalah memperkuat UMKM melalui kebijakan afirmatif, bukan membatasi ekspansi retail modern yang sah secara hukum. Terima kasih kepada kubu A dan kubu B atas poin penutup yang saling melengkapi ini. Dengan demikian, kita telah mendengar seluruh argumen dari kedua sisi, dan sekarang saatnya saya menutup diskusi ini dengan rangkuman. Terima kasih kepada seluruh anggota kelompok atas pemaparan dan perdebatan yang sangat berbobot ini. Izinkan saya merangkum benang merah dari diskusi kita hari ini. Pertama, secara normatif UU Nomor 5 Tahun 1999 menganut pendekatan berbasis perilaku, sehingga struktur pasar duopoli antara Indomaret dan Alfamart tidak dapat serta-merta dinyatakan melanggar hukum tanpa pembuktian unsur perjanjian sebagaimana disyaratkan pada pasal 5 dan pasal 11. Kedua, fenomena clustering lokasi dapat dijelaskan secara ilmiah melalui teori hoteling sebagai strategi bisnis yang rasional dan independen. Namun kombinasi antara lokasi berdekatan dan stabilitas harga jangka panjang tetap menyisakan ruang kekhawatiran hukum terhadap kemungkinan tacit collusion yang menjadi titik lemah dalam pembuktian hukum persaingan usaha berbasis perjanjian. Ketiga, dampak terhadap warung tradisional dan UMKM retail adalah persoalan nyata yang tidak dapat diabaikan. Namun penanganannya lebih dapat dilakukan melalui dua instrumen, yaitu penegakan pasal 25 nomor 5 UU 1999 mengenai penyalahgunaan posisi dominan apabila ditemukan bukti yang cukup, serta penguatan regulasi zonasi berbasis kewilayahan seperti Perpres 112 tahun 2007 dan peraturan daerah terkait penataan toko modern sebagai instrumen pencegahan yang bersifat preventif dan tidak bergantung pada pembuktian unsur perjanjian. Slide 8. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fenomena duopoli, clustering, dan price matching antara Indomaret dan Alfamart berada pada wilayah abu-abu hukum, yaitu wilayah yang secara sah secara normatif, namun tetap berpotensi menimbulkan dampak struktural yang perlu diawasi. Pendekatan hukum yang paling proporsional adalah pengawasan berkelanjutan oleh otoritas persaingan usaha, serta penguatan kebijakan afirmatif bagi UMKM retail, tanpa serta-merta membatasi hak pelaku usaha besar untuk berkompetisi secara sah. Dengan demikian rangkuman dari saya. Terima kasih atas partisipasi seluruh anggota kelompok dan diskusi kami tutup pada kesempatan ini.